Pada 1832, ada sebuah pertunjukan aneh yang dipertontonkan di Museum Amerika, tepatnya di Manhattan. Pertunjukan itu adalah sebuah pertunjukan keliling. Lalu, pada 1841 pertunjukan lebih besar dipertontonkan oleh kelompok PT Barnum's Freak Show. Barnum mendirikan Grand Travel Museum PT Barnum, Menagerie, Kafilah dan Sirkus tahun 1881. Kemudian mendirikan showroom bumi terbesar di dunia. Barnum meninggal pada tahun 1891. Kemudian sirkus diakuisisi oleh Ringling Brothers pada 1907. Mereka terus mempertontonkan pertunjukan, dan mencari orang-orang dengan kondisi atau kelainan yang aneh hingga beberapa puluh tahun kemudian. Dan salah satu orang itu adalah George Costantinus yang dijuluki sebagai Pangeran Bertato. George Costantinus, seorang Yunani Albania, yang lahir pada 1836, dia memiliki 388 tato Burma di sekujur tubuhnya, termasuk alat kelaminnya. Ia mendapatkan ketenaran melalui tato-tato yang melekat pada sekujur tubuhnya sampai alat kelaminnya pun terdapat tato. Bagian tubuhnya yang tidak bertato hanya ada 3 bagian saja, yaitu hidung, telinga, dan telapak kakinya. Tato yang melekat pada sekujur tubuhnya menampilkan pola simetris yang berwarna-warni, gambar bunga, tanaman dan gambar binatang seperti gajah. Pria tersebut mendapat julukan sebagai Kapten George Costantinus, Pangeran Yunani Bertato, yang menjadi daya tarik pada tahun 1876. Pria bernama Joseph Carey Merrick yang lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1862 adalah seorang pria yang berasal dari Inggris. Ia juga dikenal sebagai The Elephant Man atau manusia gajah, karena fisiknya seperti yang bisa kita lihat pada foto ini. Kelainan ini dinamakan sindrom Proteus yang diderita semenjak kelahirannya. Merrick sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena fisiknya yang seperti demikian. Di masa sulitnya mencari pekerjaan, akhirnya ia bergabung di sebuah sirkus bernama Freak Show, yang mempertontonkan pertunjukan yang diisi oleh manusia-manusia yang memiliki kondisi aneh, atau bisa dibilang cacat. Freak Show yang pernah dilarang untuk dipertontonkan di Inggris. Ia mencari pekerjaan ke Belgia, namun ia bernasib tidak beruntung. Ia selalu dianiaya, dan uang tabungannya sering dicuri oleh teman satu profesi dengan Merrick. Ketika ia kembali ke Inggris, ia mendapatkan nasib sial lagi. Ia dipukuli di stasiun. Waktu itu ada seorang dokter yang bernama Frederick Treves, yang menolongnya ketika dia dipukuli. Hal itu menjadikan orang-orang bersimpati kepada Merrick, dan mendapatkan simpati dari kalangan teratas Inggris sampai Denmark. Pada tanggal 11 April tahun 1890, usianya yang menginjak 27 tahun ia meninggal, diakibatkan dislokasi tulang leher saat ia sedang tertidur. Informasi tentang manusia yang terlihat pada foto ini sangat minim, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal dan apapun yang ada hubungannya dengan orang pada foto ini sangatlah minim. Pada surat kematiannya, diketahui bahwa ia lahir tanggal 10 September tahun 1901 di The Bronx, New York, namun beberapa sumber juga mengklaim bahwa ia lahir di New Mexico, dan banyak lagi sumber-sumber yang berbeda-beda. Kita sebut saja Slitsy. Slitsy mengalami kelainan perkembangan saraf yang mengakibatkan tengkorak dan otaknya berukuran sangat kecil. Dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ia bisa berbicara, namun ia tidak menguasai kata-kata yang biasa diucapkan pada layaknya seseorang. Ia memiliki perawakan 4 kaki atau 120 cm. Ia hanya bisa berbicara dalam kata-kata bersuku kata satu dan membentuk beberapa frasa sederhana. Tapi di lain sisi, dia mampu melakukan tugas-tugas yang bisa dibilang sederhana, dan ia memiliki waktu reaksi yang cepat dalam hal meniru. Ketika ia melihat sesuatu yang menurutnya unik, dia akan segera menirunya. Kelebihan yang ada pada Slitsy adalah ia memiliki kemampuan untuk memahami sebagian besar kata-kata orang yang mengatakan ke dirinya. Orang-orang yang mengenal Slitsy sangat menyayangi Slitsy, karena walaupun ia memiliki kelainan, namun ia selalu bersemangat, menghibur, mudah bergaul, suka menyanyi, menari-nari, dan periang. Hal itu mengundang perhatian publik sehingga ia dikenal banyak orang.
Masih di dunia pertunjukan, pertunjukan yang pernah menggemparkan dunia adalah Olga the Headless Girl, atau perempuan tanpa kepala. Pertunjukan itu menyita perhatian banyak orang pada era 1930. Olga kerap tampil bersama Heinemann, inisiator pertunjukan Olga dan sekaligus dokter yang menangani perempuan ini. Dari narasi yang dibuat oleh Heinemann, Olga dikisahkan lahir dari Jerman ke Inggris, dan kemudian tahun 1937 bermigrasi ke Amerika Serikat. Lalu kepalanya terpenggal ketika terjadi kecelakaan kereta api yang mengerikan. Dan salah satu orang yang terlibat dalam hidup Olga adalah Dr. Landau, ia yang mengetahui sistem penyangga kepala untuk membuatnya tetap hidup meski tidak memiliki kepala. Olga juga disebut Madame Yvette atau Tina, yang kemudian hidup tanpa kepala dengan bantuan teknologi tinggi dan selang berteknologi yang dimasukkan ke dalam tenggorokannya untuk menyalurkan asupan makanan dan minuman. Heinemann menggelar pertunjukan Olga the Headless Girl, sebelum ia membawanya ke Amerika pada sekitar 1937. Namun faktanya, sosok ini adalah hasil rekayasa. Tubuh itu memang tubuh wanita asli, namun kepalanya dihilangkan dengan ilusi yang realistis. Banyak yang berkata bahwa trik itu menggunakan pantulan cermin dan banyak sebutan lain yang mengarah ke ilusi tersebut. Dan siapa sangka, ketika trik ini mulai diketahui oleh publik, banyak sekali orang yang meniru dan mempertontonkan ilusi tersebut dengan versinya masing-masing. Puluhan tahun ke depan, banyak sekali reinkarnasi dari pertunjukan The Headless Girl tersebut. Pada 1890 lahir seorang laki-laki yang bernama Stefan Bibrowski. Bisa dilihat pada foto ini, ia memiliki fisik aneh yang dimana sekujur tubuhnya diselimuti oleh bulu dan rambut panjang yang membuat Bibrowski terlihat seperti hewan singa. Maka dari itu, publik mengenal dan menjuluki Bibrowski sebagai manusia berwajah singa. Diketahui bahwa ia memiliki kelainan yang disebut hipertrikosis. Ibu Bibrowski yang bernama Benedetta menyalahkan kondisi Bibrowski pada ayahnya yang bernama Michael. Karena penganiayaan oleh seekor singa, penganiayaan itu terjadi ketika Bibrowski masih berada di dalam kandungan. Kemudian Bibrowski diserahkan kepada seorang impresario Jerman, bernama Sedelmayer. Bibrowski merupakan pemain pertunjukan. Pada saat pertunjukan sirkus rambutnya tumbuh hingga 20 cm di wajahnya, dan 10 cm di sekujur tubuhnya. Tubuh Bibrowski hampir 99% diselimuti rambut, kecuali telapak tangan dan telapak kakinya. Pada tahun 1901, Bibrowski berjalan menuju Amerika Serikat untuk tampil di panggung sirkus bersama Barnum dan Bailey Circus. Bibrowski menampilkan aksi senam ketika berada di atas panggung, dan ia juga berbicara kepada para penonton untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam. Bibrowski menetap di Amerika pada 1920, dan kala itu Bibrowski menjadi daya tarik yang sangat populer. Kemudian ia pindah ke New York City untuk menjadi perlengkapan di Coney Island. Di akhir tahun 1920 ia memutuskan untuk pensiun dan ia pindah kembali ke Jerman. Dan pada 1932 saat usianya menginjak 41 tahun, ia meninggal karena serangan jantung. Ia meninggal di Berlin.